Di antara maraknya orang-orang kafir yang menghinakan Nabi SAW, maka bentuk membela Nabi SAW yang paling tinggi adalah dengan Anda mengikuti sunnahnya, dengan Anda menghidupkan sunnahnya. Ya, apa manfaatnya? Selama ini mereka menginjak-injak sunnah Nabi SAW, melecehkan sunnah Nabi SAW. Namun mereka berdalih ini untuk cinta Nabi. Apakah hanya momen ketika orang kafir menghina Nabi baru kemudian Anda cinta Nabi? Sedangkan ketika tidak ada orang kafir yang menghina Nabi, kemudian selesai sudah cinta Anda kepada Nabi? Ya, maka hati-hati dengan sebagian orang. Mereka menampakkan kecintaan kepada Nabi SAW, hakikatnya mereka juga 11-12 sama orang-orang yang menghina Nabi itu. Dengan apa? Melecehkan sunnah Nabi dan menghidupkan bid'ah-bid'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Seraya kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan pembahasan tentang hukmul bid'ah fid din, hukum bid'ah di dalam agama. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya, al-matlabus sabi', bab yang ketujuh, anwa'ul bid'ah indal qubur, yaitu macam-macam bid'ah yang terjadi atau yang berkaitan dengan kuburan. Ya, macam-macam bid'ah yang berkaitan dengan kuburan. Beliau mengatakan an-naw'ul awal, macam yang pertama dari bid'ah yang berkaitan dengan kuburan adalah man yas'alul mayyit hajatahu, yaitu siapa saja yang meminta hajatnya kepada mayit, kepada orang yang telah mati. Sebelum kita sampaikan, syariat Nabi SAW berkaitan dengan kuburan itu hanya bermuara pada dua saja. Syariat Nabi yang berkaitan dengan kuburan itu hanya dua saja. Yang pertama apa? Angkat tangan. Kuburan itu fungsinya cuma dua saja. Nah, fadhal. Nah, mendoakan yang mati dan mengingat kematian. Nanti bisa diambil ya. Nah, itu syariat Nabi SAW. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari tuntunan-tuntunan Nabi SAW
berkaitan dengan adab-adab masuk pekuburan. Seperti misalnya doa di pekuburan. Nabi SAW mengajarkan, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, nas'alullaha lana walakumul afiyah, wa nahnu insya'allahu bikum lalahikun. Kata Nabi, kalau seorang masuk ke pemakaman, hendaklah dia mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, wahai orang-orang yang di kuburan, baik dari kalangan muslim ataupun dari kalangan mukmin. Kami memohon kepada kami dan kepada kalian keselamatan, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Nah, ini terkumpul padanya dua unsur tadi, yaitu mendoakan yang mati dan mengingat kematian. Nah, ini semua kalau antum perhatikan syariat Nabi bermuara pada dua itu. Nah, sekarang kita dapati sebagian orang tatkala berada di kuburan, dia melakukan aktivitas-aktivitas selain dua hal tadi. Selain mendoakan yang mayit, mendoakan si mayit, selain mengingat akan kematian orang yang hidup, ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan dan keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, ini yang dibahas. Jadi jangan sampai nanti keluar dari sini mengatakan Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Ya, enggak. Ziarah kubur itu disunahkan. Namun tadi tujuannya cuma dua saja. Tapi kita lanjutkan. Jenis yang pertama dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di kuburan adalah tatkala seseorang meminta-minta kepada mayit, minta-minta hajatnya kepada mayit. Wa haula'i min jinsi ubadil asnam. Orang-orang seperti ini masuk kategori para penyembah-penyembah asnam. Ada yang tahu apa bedanya asnam sama authan? Sonam sama wathan. Kalau diterjemahkan itu sama-sama berhala. Kalau terjemahan situ apa? Yang Mbak terjemahan? Pak Toto apa itu? Hah? Kubur. Penyembah-penyembah kubur ya. Iya. Asnam sama authan itu dibedakan oleh para ulama. Kalau diterjemahkan itu biasanya sama-sama sebagai berhala. Kalau authan itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah, menyerupai makhluk, entah itu manusia atau binatang. Intinya ada objek bentuk seperti makhluk, manusia setengah dewa, separuh manusia separuh binatang. Itu istilahnya asnam, patung-patung itu. Authan, wathan. Tapi kalau asnam itu lebih umum lagi, mau bentuknya makhluk ataupun bentuknya itu cuman batu saja, nggak ada dibentuk-bentuk, itu sudah dikatakan sebagai asnam. Ya, terserah mau diterjemahkan apa. Nah, termasuk kuburan juga. Ya, kuburan dihukumi sebagai orang-orang yang menyembah berhala, meskipun kuburan itu bukan patung. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 56 sampai 57. Kata Allah, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian anggap bisa mengabulkan doa kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kalian sembah itu, yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki kuasa untuk menghilangkan bahaya pada diri kalian atau bahkan memindahkan bahaya tersebut. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka itu juga mengharapkan apa itu kok cepat ya tanya jawab. Durung sih sabar. Baru belum 10 menit. Maka mereka itulah orang-orang yang diseru selain Allah, kuburan-kuburan, ya mayit-mayit. Mereka itu sejatinya juga sedang mencari jalan kepada Allah. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan mereka juga takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sesungguhnya siksa Allah itu sangat ditakuti. Jadi jelas dalam ayat ini yang diminta-mintai selain Allah dari wali-wali, orang-orang soleh, ya para nabi, mereka itu juga takut kepada Allah. Kalian minta kepada mereka atas landasan takut kalian kepada Allah. Yang kalian minta-mintai itu juga takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka enggak pantas diminta-mintai. Fa kullu man da'a nabiyan aw waliyan aw salihan wa ja'ala fihi naw'an minal ilahiyah faqad tanawalathu hadhil ayah. Maka siapapun yang berdoa kepada nabi, kepada wali, orang-orang soleh, dan dia jadikan mereka itu yang disembah itu sebagai sesuatu yang disembah, maka terkena ancaman ayat ini, yaitu surat Al-Isra tadi. Fa innaha amatun fi kulli man da'a min dunillahi mad'uwan wa dzalikal mad'u yabtaghi ila Allahil wasilah wa yarju rahmatahu wa yakhafu 'adzabah. Maka kata beliau, ayat ini umum, surat Al-Isra ini umum, berlaku bagi siapapun yang berdoa kepada selain Allah. Padahal yang mereka minta-mintai itu, ya, mereka juga mencari wasilah, mencari perantara kepada Allah. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah. Mereka juga takut akan siksa Allah. Fa kullu man da'a mayyitan aw ghaiban minal anbiya'i was salihin sawa'un kana bilafdhil istighatsah aw ghairiha faqad fa'ala syirkal akbar alladzi la yaghfiruhu Allah illa bitaubati min. Maka kata beliau, siapapun yang berdoa kepada mayit atau berdoa kepada orang hidup tapi yang ghaib, yang tidak hadir, ya, seperti misalnya antum berdoa kepada Syekh fulan, antum lagi dalam bahaya ini, ya, antum lagi dalam bahaya. Kemudian antum berdoa, wahai Syekh fulan, tolong aku sekarang sedang ditimpa musibah, aku sekarang sedang ditimpa bahaya. Syekh fulan yang antum minta-mintai ini masih hidup dia, cuman dia enggak hadir di situ. Ini juga sama, bentuk kesyirikan kepada Allah. Kata beliau, syirik akbar. Baik itu nabi, orang soleh, meskipun dengan bungkus istighatsah atau dengan bungkus-bungkus yang lain, dia ini dihukumi syirik akbar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Nah, ini hukum secara umum. Ya, jadi kalau antum menemukan lafal-lafal seperti ini, jangan baper. Jangan Anda anggap ini adalah vonis kepada individu-individu. Enggak. Hukum secara umum itu boleh diterapkan. Siapa saja yang berbuat syirik maka kafir. Ini mutlak, tidak menunjuk kepada orang perorangan. Boleh. Siapa saja yang berbuat bid'ah maka dia otomatis jadi ahli bid'ah. Ini berlaku secara umum, boleh. Siapa saja yang melakukan demonstrasi, maka dia adalah khawarij. Ini boleh secara umum. Namun individu-individunya, ini perlu rincian, perlu ditegakkan hujjah. Ya, jangan seperti sebagian orang melarang memvonis secara mutlak. Ya, sebagian orang mengatakan enggak boleh mengatakan semua pendemo itu khawarij. Jangan, enggak boleh. Salah fatal katanya. Enggak, benar itu justru. Didahulukan ancaman secara mutlak untuk sebagai wa'id. Ya, sebagai ancaman kepada orang-orang yang terkena perilaku tersebut agar mereka ini waspada. Ya, agar mereka waspada. Kalau yang didahulukan rinciannya, tidak semua orang yang melakukan bid'ah otomatis menjadi ahli bid'ah. Kalau ini yang didahulukan, orang akan bermudah-mudahan. Enggak apa-apa demo. Kan enggak semua orang yang berdemo itu khawarij. Nah, kita salah satunya yang bukan khawarij itu. Hanya mereka bermudah-mudahan. Hanya para ulama itu tidak merinci, tapi dimutlakkan secara umum. Paham enggak maksudnya jamaah? Paham enggak maksudnya? Mutlak dengan yang terikat. Karena seperti di sini, beliau mengatakan semua yang minta-minta kepada kuburan dihukumi apa? Syirik yang apa? Akbar. Berarti pelakunya kafir enggak? Kafir. Lihat, tidak dirinci sama beliau. Padahal mesti enggak setiap orang yang nyungsep di kuburan itu otomatis kafir? Mesti enggak? Belum tentu kan? Ada ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Ada syurut wa mawani' takfir. Ada syarat-syarat dan pencegah-pencegah kekafiran.
Nggak disebutkan sama beliau, maka berarti ini hukum secara mutlak, hukum secara umum sebagai ancaman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, supaya mereka nggak bermudah-mudahan. Ibarat pernah kita sampaikan peringatan rokok. Merokok dapat menyebabkan kanker, impoten, serangan jantung. Ya enggak? Ini hukum secara apa? Umum. Padahal mesti enggak orang yang merokok itu impoten? Pasti. Hah? Enggak mau ngaku, nanti takutnya ketahuan. Enggak mesti kan? Boleh enggak antum katakan setiap orang yang ngerokok iku impoten iku, pasti iku. Ada tetangga antum perokok dia. Kemudian antum vonis dia ini pasti impoten sudah, fix, auto impoten. Boleh nggak kayak gitu? Bener nggak? Nggak bener. Tapi ketika antum menyampaikan kepada dia, yang antum sampaikan itu hukum secara umum atau hukum secara terperinci? Umum gasaan wis, nggak apa-apa. Setiap yang ngerokok itu impoten, supaya apa? Dia ini terkena ancaman tersebut. Tidak bermudah-mudahan dalam ngerokok itu. Tapi kalau yang antum sampaikan ini rinciannya dulu, nggak semua orang yang ngerokok itu impoten. Kira-kira gimana sikapnya dia? Menggampangkan. Maka sama hukum memvonis kafir, memvonis bid'ah, tadi memvonis khawarij, itu kalau diperlukan untuk dirinci, maka dirinci. Tapi kalau tidak diperlukan dirinci. Memang momennya itu untuk memperingatkan, nggak usah dirinci, ya, untuk nampol mereka, agar mereka berhenti dari perbuatan bid'ahnya, mereka berhenti dari perbuatan syiriknya. Nah, kemudian kata beliau, fakullu man ghala fin nabi aw rajulin salih wa ja'ala fihi naw'an minal ibadah mithlu ay yaqula ya sayyidi fulan unsurni. Barang siapa, kata beliau, siapa saja, lihat ini hukum secara umum, siapa saja yang ghulu, berlebih-lebihan kepada seorang nabi atau kepada orang soleh, dan dia jadikan itu sebagai bentuk ibadah, seperti berdoa misalnya. Doa itu ibadah, ya, yaitu dia memanggil-manggil orang soleh tersebut seraya mengatakan, wahai tuanku, my master, wahai tuanku, ya sayyidi fulan unsurni, tolong aku, au a'inni, bantu aku, au aghithni, ya sama, tolong aku, awirzuqni, atau berilah rizki kepadaku, au ana fi hasbika, atau ungkapan yang mengatakan aku itu berada di bawah kecukupanmu, ya cukuplah kau sebagai satu-satunya penolongku. Wa nahwa hadhil aqwal fa kullu hadha syirkun wa dhalalun yustatabu sahibuhu fa in taba wa illa qutil fa innallaha innama arsalar rusul wa anzalal kutuba liyu'bada wahdah wa la yaj'al ma'ahu ilahun akhar. Kata beliau, ungkapan-ungkapan seperti ini itu hukumnya syirik dan dolal, kesesatan. Pelakunya dimintai tobat. Kalau bertobat selesai. Tapi kalau tidak bertobat maka hukumnya dibunuh. Karena ini syirik akbar. Lihat, diperinci enggak sama beliau ini? Bayangkan dilepaskan begitu saja. Kalau dibaca sama orang awam, ngelihat orang yang nyungsep di kuburan, diapakan sama dia? Dibunuh. Maka orang itu harus paham ya mestinya ya. Konten seperti ini itu hukum secara umum atau terperinci? Secara terperinci, sudah nggak usah diutak-utak sudah. Seperti seorang dai yang viral beberapa waktu yang lalu yang mengatakan demonstran ditumpahkan darahnya. Itu benar. Itu hukum secara umum disampaikan seperti itu. Ada yang baper. Nggak semua yang demo itu khawarij. Iya, itu memang rinciannya seperti itu. Orang itu harusnya sudah tahu konten kalimatnya itu hukum secara mutlak, ya, bukan hukum secara muayyan, secara individu per individu. Ya, hati-hati ungkapan-ungkapan seperti ini antum harus bisa mendudukkan. Jangan nanti ketika kita membawakan ucapan secara umum, antum memahaminya secara individu. Akhirnya nanti jadinya baper. Ya, akhirnya nanti jadinya baper. Seperti misalnya pernah kejadian ada seorang yang nggak mau lagi ikut kajian kita. Ketika kita menyampaikan bahwa dosa riba
Itu paling kecil seperti seorang berzina dengan ibunya. Tahu hadisnya ya? Ya, seperti seorang yang berzina dengan ibunya. Ini hukum secara umum. Sedangkan orang tadi baper, dikira ana memvonis dia. Dikira ana mengatakan bahwa dia ini menzinai ibunya sendiri, dosanya itu. Hanya baper, nggak mau ikut kajian lagi. Ini jangan, nggak bisa menempatkan kalimat. Ya, kalau yang diucapkan itu umum, ya sudah dipahami secara umum. Kata beliau, kalau tidak maka dibunuh, dan itu haknya hakim, haknya penguasa, ya bukan orang perorangan. Karena sesungguhnya Allah mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitabnya itu untuk ditauhidkan, untuk Allah itu disembah sebagai satu-satunya sesembahan. Ya, dan Allah tidak pernah menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain bersamaan dengan Dia. Nah, ini jenis yang pertama. Hukumnya apa tadi? Syirik apa? Syirik akbar. Nah, an-naw'u tsani, jenis yang kedua, ayyas'alallah ta'ala bil mayyit wa huwa minal bid'il muhdatsah fil Islam wa hadza laisa kalladzi qablah fa innahu la yasilu ila syirkil akbar. Jenis yang kedua yaitu seorang mintanya kepada Allah, benar, tapi melalui perantara mayit. Ya, melalui wasilah mayit. Maka ini dihukumi sebagai bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Tapi tidak sampai pada derajat jenis yang pertama tadi. Tidak sampai pada derajat syirik akbar. Wal amah alladzina yatawassaluna fi ad'iyatihim bil anbiya was salihin. Orang-orang awam, kata beliau, itu banyak yang berwasilah kepada para nabi, kepada orang-orang soleh di dalam lantunan doa-doa mereka. Kaqaulihi ahadihim, seperti mereka mengatakan, atawassalu ilaika binabiyik. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu melalui nabimu. Ya, mintanya kepada Allah, tapi dengan melalui Nabi SAW. Au bi anbiyaika, atau melalui para nabimu. Au bi malaikatika, atau dengan melalui malaikat-malaikatmu. Au bis salihin min ibadika, atau dari orang-orang soleh dari hamba-hambamu. Au bi haqqi syekh fulan, atau dengan kedudukan syekh fulan. Au bi hurmatihi, atau dengan keagungannya. Au atawassalu ilaika bil lauh wal qalam, atau ungkapan aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan perantara lauhul mahfud dan pena takdir. Wa ghairi dzalik mimma yaqulunahu fi ad'iyatihim, atau ungkapan-ungkapan lain yang banyak diucapkan oleh orang-orang awam dalam doa-doanya. Wa hadhil umuru minal bid'il muhdatsatil munkarah. Perkara-perkara seperti ini dihukumi sebagai bid'ah yang diada-adakan, yang mungkar, yang diingkari. Walladzi ja'at bihi sunnah huwa tawassul wa tawajjuhu bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Padahal kalau kita lihat di dalam sunnah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, tawassul itu boleh. Ya, tawassul yang disyariatkan itu ada. Tapi yang benar tawassul itu adalah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini tawassul yang pertama, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti doa yang pernah dipanjatkan Nabi SAW. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani ma'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu, ya, dengan ilmu gaibmu. Ini tawassul namanya, berdoa dengan perantara sifat Allah, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratika 'alal khalqi, dan dengan kemampuanmu dan dengan kekuasaanmu atas seluruh makhluk-makhlukmu. Nah, baru kemudian lafal doanya, hidupkan aku apabila kau memandang hidupku sekarang lebih baik, dan matikan aku sekarang kalau kau menganggap matiku sekarang itu lebih baik. Itu baru diucapkan requestnya. Tapi yang pertama disebutkan adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, itu disyariatkan ya, tawassul yang sunnah. Kemudian yang kedua,
tawassul yang boleh adalah wabil a'malis sholihah, dengan amal-amal soleh yang terbaik yang pernah kita kerjakan. Kama thabata fis sahihain fi qissati thalatha ashabil ghar, seperti yang telah ada di dalam kitab Sahihain, maksudnya Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengisahkan tentang 3 orang yang terjerembab di dalam gua dan gak bisa keluar karena tertutup mulut guanya. Kemudian masing-masing di antara mereka berdoa dengan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Yang satu berdoa dengan amanahnya dia, yang satu berdoa dengan birrul walidain, baktinya dia kepada orang tua, yang satu berdoa dengan dia menghindari zina tatkala diajak berzina. Maka terbuka pintu tersebut karena tawassul yang mereka kerjakan. Nah, itu dibolehkan. Ya, antum kalau punya keinginan, kemudian antum mengerjakan amal soleh dengan tujuan supaya cita-cita antum itu tercapai, itu boleh. Antum pingin apa misalnya? Pingin nikah lagi. Kemudian antum mengerjakan amal soleh. Dengan amal soleh itu antum berharap cita-cita antum untuk nikah lagi itu dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, itu boleh. Ya, atau antum ketika berdoa, antum sebutkan amal soleh yang pernah antum kerjakan. Bukan karena antum memberitahu kepada Allah tentang amal soleh tersebut. Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu. Tapi antum sebutkan itu sebagai wasilah, perantara untuk doa antum kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wa bi du'ail muslimil hayyil hadir li akhihil muslim. Yaitu yang ketiga, tawassul yang boleh adalah dengan doa seorang muslim yang masih hidup dan hadir. Antum minta doa kepada kawan antum yang dia ini orang soleh, antum tahu dia ini adalah seorang yang di atas sunnah, di atas tauhid, antum minta doa. Ya, doakan saya ya, apa? Bisa nikah lagi gitu misalnya. Doakan saya bisa nikah lagi gitu. Ini enggak apa-apa. Antum doa kepada orang yang soleh. Enggak mesti ustadz. Ya, enggak mesti cari ustadz, enggak. Terkadang, bukan terkadang, bahkan bisa jadi dan sangat-sangat bisa terjadi ustadz sama jamaahnya lebih soleh mana? Jamaahnya. Ya, jadi jangan dianggap orang soleh itu harus seorang ustadz yang menyampaikan ilmu, enggak. Ya, terkadang jamaahnya itu lebih soleh. Bahkan bukan terkadang, banyak yang lebih soleh daripada ustadznya. Tapi itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga di antara kebid'ahan di kuburan adalah ayyadhunna anna du'a 'indal qubur mustajab. Yang ketiga ini beda lagi. Dia berdoanya kepada Allah. Enggak pakai perantara-perantara mayit. Enggak pakai tawasul kepada mayit. Tapi dia punya keyakinan kalau berdoa di kuburan ini makbul, mustajab doanya. Beda sama doa di rumah atau doa ketika umroh di Ka'bah, ini lebih mustajab doa di kuburan. Nah, ini terkadang muncul sebagian orang seperti itu karena berdasarkan pengalamannya dia sendiri. Makanya pengalaman itu nggak bisa dijadikan dalil. Ini kenapa kok berdoa di kuburan? Iya, karena saya pernah sekali berdoa di kuburan, 2 kali, 3 kali berdoa di kuburan, semuanya diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa di kuburan ini mustajab. Maka kita jawab, bisa jadi yang pertama ketepaan. Bisa jadi yang kedua apa? Istidraj. Iya, bisa jadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, landasan kita bukan pengalaman-pengalaman, tapi landasan kita adalah dalil. Au annahu afdal minad du'a'i fil masjid, atau dia menganggap doa di kuburan itu lebih afdal, pahalanya lebih besar daripada berdoa di masjid misalnya. Ada memang tempat-tempat yang mustajab berdoa, seperti di Masjid Haram. Ya, ketika antum tawaf misalnya. Atau ada tempat-tempat waktu-waktu yang mustajab berdoa, seperti di sepertiga malam terakhir, atau ketika antum safar, ketika antum terzolimi, ya, ketika antum berpuasa, antara azan dan isya, antara azan dan iqamah,
Itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa, ada. Tapi itu berdasarkan dalil. Kalau ngarang-ngarang sendiri, tapi berdasarkan pengalaman, itu nggak bisa dijadikan dalil. Ya. Kata beliau, fayaqsidul qabra lidzalik. Tujuannya dia itu memang kuburan itu untuk berdoa. Lidzalika fa inna hadza minal munkarati ijma'an. Secara ijma', konsensus, perbuatan seperti ini itu dihukumi mungkar. Walam na'lam fi dzalika niza'an baina a'immatid din, dan tidak ada perselisihan, silang pendapat dari kalangan para ulama-ulama, para imam-imam tentang masalah ini. Berdoa di kuburan lebih afdol daripada berdoa di tempat lain. Itu tidak ada silang pendapat. Ya, di antara para ulama-ulama. Wa hadza amrun lam yashra'hu Allah. Ini perkara seperti ini tidak pernah disyariatkan Allah. Wala rasuluh, bahkan nabinya. Wala fa'alahu ahadun minas sahabah wat tabi'in wala a'immatul muslimina wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dikerjakan salah seorang pun dari sahabat, tabi'in, ya para imam-imam kaum muslimin, 4 imam madhab juga tidak mengerjakan demikian. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu qad ajdabu marrat. Mereka itu ditimpa paceklik berkali-kali jamaah. Ya di zaman sahabat dulu, zaman Umar misalnya, ditimpa paceklik, bukan sekali 2 kali, berkali-kali ditimpa paceklik. Wadahamathum nawaib, dan mereka juga ditimpa bencana-bencana dan musibah-musibah. Ya, dalam peperangan misalnya, atau musibah wabah, itu juga terjadi di zaman mereka. Namun kata beliau, walam yaji'u inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi satu pun tidak ada diriwayatkan dari mereka ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa paceklik, mereka datang ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Ya, maka kita tantang. Ya, tunjukkan satu riwayat seorang sahabat tatkala ditimpa musibah, mereka datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kharaja Umar bil Abbasi fastasqa bi du'a'i. Yang terjadi malah sebaliknya. Umar ibnul Khattab ketika ditimpa paceklik, justru dia bertawassul kepada Allah dengan Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya Al-Abbas meminta kepada Allah diturunkan hujan. Padahal Umar di Madinah, kuburannya Nabi dekat. Kenapa enggak ke kuburannya Nabi? Kenapa kok ke Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini fikihnya para sahabat ya. Pemahaman para sahabat. Kemudian kata beliau, wa qad kana salafu yanhauna 'anid du'a indal qubur. Para salaf ya, mereka mencegah, melarang kaum muslimin berdoa di kuburan. Faqad ra'a Ali ibnul Husain radhiyallahu anhuma rajulan yaji'u ila farjatin kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fiha. Diriwayatkan dari Ali ibnul Husain, atau yang dikenal dengan nama siapa? Ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Ali punya anak namanya Husain. Nah, Husain punya anak namanya Ali lagi. Ini dikenal dengan Ali siapa? Ada yang tahu? Nggak ada. Ini yang dikenal dengan nama Ali Zainal Abidin. Ya, anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau pernah melihat Ali Zainal Abidin, beliau pernah melihat ada seorang yang masuk melalui salah satu celah di kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburnya Nabi ini kan di rumah Aisyah. Nah, itu zaman dulu ada celah-celah di situ yang bisa dimasuki. Nah, orang ini masuk ke situ, ke celah-celah itu. Kemudian apa yang dilakukan? Dia berdoa di situ. Nah, lihat bagaimana para salaf ketika mendapati kebid'ahan, mereka langsung mengingkari. Kata Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jiddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritahu tentang satu hadis
yang aku dapatkan dari ayahku, yaitu Husain. Yang Husain, ayahku ini, mendapatkan dari kakekku, yaitu Ali. Dan Ali mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Apa bunyi hadisnya? Nabi mengatakan, la taj'alu qabri aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat-tempat aid, tempat perayaan-perayaan. Wala taj'alu buyutakum kubura. Dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kata para ulama, ini bisa bermakna enggak boleh memakamkan orang di rumah. Makna yang kedua, yaitu jangan menjadikan rumah kosong dari bacaan-bacaan Al-Quran, sebagaimana kuburan itu enggak boleh dibacakan Quran di situ. Ya, maka jangan jadikan rumah-rumah kalian kosong, hampa dari bacaan-bacaan Al-Quran seperti kuburan. Wassallu alayya wasallimu. Bersolawatlah kalian kepadaku dan ucapkan salam. Haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada. Fasayablughuni salamakum wa salatakum. Maka niscaya salawat kalian dan salam kalian akan disampaikan kepadaku. Ini kata Nabi SAW. Wa wajhud dalalah anna qabran Nabi SAW afdalu qabrin ala wajhil ard. Dan sisi pendalilannya jamaah, kubur Nabi itu kuburan yang paling afdol dari semua kuburan-kuburan yang ada di atas muka bumi ini. Mau kuburan ulama siapapun, mau syekh siapapun, ya, mau kiai siapapun, ustadz siapapun, tidak ada kuburan yang lebih mulia daripada kuburnya Nabi SAW. Wa qad naha an ittikhadhihi aidan. Kuburan yang mulia saja, yaitu kuburnya Nabi, beliau melarang untuk dijadikan sebagai berhala yang disembah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini kuburan yang paling mulia. Wa ghairuhu aula bin nahyi kainan makana. Maka selain Nabi, maka tentu lebih pantas untuk kita larang mereka, ya, mengagung-agungkan kuburan-kuburan tersebut, mengkeramat-keramatkan kuburan itu. Nah, wa an Abi Hurairah, ini sama hadisnya seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu tidak boleh menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala yang disembah. Nah, itu 3 jenis bid'ah yang terjadi di kuburan. Yang pertama dihukumi syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan yang kedua dihukumi bid'ah, dan yang ketiga dihukumi sebagai perbuatan mungkar. Sudah tanya jawab kan? Hah? Belum kan? Lanjut lagi ke bab yang ke-8. Al-matlabut tsamin, bab yang ke-8, al-bid'ul muntasyarah al-mu'asirah, yaitu bid'ah-bid'ah yang tersebar kontemporer, bid'ah-bid'ah kontemporer yang tersebar. Ya, maksudnya yang ada di zaman sekarang. Kata beliau, al-bid'ul muntasyiratul mu'asirah katsiratun jiddan. Bid'ah-bid'ah yang tersebar di zaman sekarang ini itu banyak sekali. Wa minha, di antaranya ala sabilil mithal lal hasr. Di antara bid'ah-bid'ah yang tersebar ini sebagai contoh saja, bukan untuk membatasi bid'ah yang tersebar cuman itu, enggak. Tapi beliau hanya menyebutkan beberapa contoh-contoh bid'ah yang tersebar. Ya, seperti Maulid Nabi atau perayaan Isra dan Mi'raj atau Nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Ini bid'ah, sebagian saja bid'ah-bid'ah yang tersebar, bukan membatasi. Tapi yang pertama, bid'atul ihtifal bi Maulidin Nabawi. Bid'ahnya perayaan atau peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, pas ya. Bukan anak yang ngepaskan loh ya. Nanti dikira Ustaz ngepas loh ya. Tuh pas ya. Hadahumullah. Kita baca di sini, al-ihtifalu bi maulid bid'atun mungkaratun. Peringatan hari kelahiran Nabi SAW itu bid'ah yang mungkar.
Wa awwalu man ahdatsaha al-Ubaidiyun fil qarnir rabi'il hijri. Yang pertama kali mengadakan bid'ah ini, yaitu mengadakan peringatan Maulid Nabi, itu bukan Nabi, bukan pula para sahabat, bukan pula generasi tabi'in, bukan pula para imam-imam mazhab yang 4, enggak. Justru ini terjadi pada abad keempat Hijriah, tatkala Daulah Fatimiyah berkuasa. Kalau bahasa awamnya Daulah Fatimiyah, tapi dalam kitab-kitab para ulama lebih banyak disebutkan dengan Ubaidiyun, bukan Fatimiyun tapi Ubaidiyun, ya, untuk menghormati nama Fatimah, karena mereka menisbatkan daulah mereka kepada Fatimah secara dusta, ya, padahal isinya mereka adalah kesyirikan, kekufuran, orang-orang yang rusak agamanya, tapi menisbatkan kepada Fatimah. Ya, para ulama menamai mereka dengan Ubaidiyun. Ya, pada abad keempat Hijriah. Wa qad bayyana al-ulama'u qadiman wa hadithan butlana hadhil bid'ah. Para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang itu menjelaskan tentang batilnya peringatan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raddi ala man ibtada'aha wa amila biha. Dan para ulama membantah orang-orang yang membuat bid'ah-bid'ah tersebut atau yang mengamalkan bid'ah-bid'ah itu. Fala yajuzul ihtifal bil maulid li umurin wa barahin minha. Maka tidak boleh, ya, merayakan, memperingati, mengikuti peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa bukti-bukti berikut ini. Ini ada berapa nih? Ada 8. Kalau di kitab itu ada berapa? Rabi'an, Sabi'an, Thaminan, Tasi'an, Ashira. 12. Ya, 12 ya. 12. Iya, 12. 12 alasan kenapa peringatan Maulid Nabi itu bid'ah. Baik. Sebelum kita bahas tentang 12 itu, saya ingin bawakan beberapa ucapan para ulama tentang Maulid Nabi ini. Ada sebagian orang yang mengatakan, kita ini kok mesti ya tiap bulan Rabiul Awal ribut, eker-ekeran terus. Masalahnya ya maulid-maulid itu terus. Kapan umat Islam ini bisa damai, bersatu? Kok tiap Rabiul Awal ribut terus urusan yang membid'ahkan maulid atau yang tidak membid'ahkan maulid? Sampai kapan umat Islam bersatu? Nah, kita jawab, kalau ingin bersatu sebagaimana dahulu para sahabat, para tabi'in, maka kembalikan perkaranya kepada zaman mereka. Ada maulid gak di zaman mereka? Nah, bersatu mereka. Justru yang menyebabkan perpecahan itu dengan adanya bid'ah-bid'ah seperti ini. Maka kalau kalian ingin bersatu, tinggalkan kebid'ahan itu. Ya. Cuman memang kita tidak mengingkari ya, para ulama qadiman wa hadithan dari zaman dulu itu memang berbeda pendapat tentang hukum Maulid Nabi ini. Ini kita harus objektif menyampaikan. Memang terjadi khilaf. Ada ulama-ulama yang membolehkan dan ada ulama-ulama yang tidak membolehkan. Bahkan nama-nama ulama yang membolehkan ini cukup mentereng. Seperti Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Itu diantara imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu juga membolehkan maulid. Ya, cuman kita harus objektif juga bahwa pendapat ulama, ya, pendapat seorang mujtahid itu bisa diambil dan bisa dibuang. Ya, yang jadi landasan kita adalah dalil. Ya, bukan ucapan ulama. Ucapan ulama tidak bisa dijadikan dalil. Maka kita timbang itu semua dengan dalil-dalil yang ada. Maka kalau mau ditemukan titik temu antara yang membolehkan, ulama yang membolehkan maulid dengan yang mengharamkan maulid, ada. Kalau mau dicari, ada nggak titik temunya? Apa? Ada yang bisa nyebutkan? Kira-kira apa titik temunya antara yang membolehkan maulid dengan yang mengharamkan maulid, yang membid'ahkan maulid? Nah, ini kita ingin mencari titik kesamaannya supaya apa ya? Seperti mencari di antara benang yang kusut itu, kita cari pangkalnya itu mana supaya bisa kita urai benang bulat ini. Nah, ini kita cari titik temunya. Apa kira-kira yang menjadi titik temu?
Setidaknya ada dua yang menjadi titik temu antara ulama yang melarang dan yang membolehkan maulid. Titik temu yang pertama adalah yaitu mereka sama-sama sepakat, baik yang melarang maulid ataupun yang membolehkan maulid, mereka sama-sama sepakat bahwa maulid tidak didapati di zaman Nabi, sahabat, dan imam yang 4. Itu sama-sama sepakat. Nanti kita sebutkan, nukilkan ucapan-ucapan mereka. Kemudian kesepakatan kedua, dua belah pihak ini yang melarang dan yang membolehkan sama-sama melandasi pendapat mereka atas dasar cinta kepada Nabi SAW. Ya, atas dasar cinta kepada Nabi. Yang melarang maulid itu cinta Nabi enggak? Kenapa? Karena menurut mereka cinta Nabi itu dibuktikan dengan ittiba, mengikuti Nabi SAW, bukan dengan melakukan perkara bid'ah. Maka mereka melarang maulid, membid'ahkan maulid itu juga dengan atas dasar cinta Nabi SAW. Kalau yang membolehkan maulid ya jelas, karena koar-koarnya memang cinta Nabi. Ya, ini titik temu yang bisa kita temukan dari dua ulama yang membolehkan dan yang melarang. Kita bawakan beberapa ucapan para ulama, seperti ucapan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, atau yang lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Beliau mengatakan tentang maulid ini, kata beliau, fa inna hadza lam yaf'alhu salaf. Sesungguhnya maulid ini tidak pernah dikerjakan oleh para salaf. Ma'aqiyamil muqtada lahu wa adamil mani' minhu law kana khairan. Seandainya memang maulid ini perkara yang baik, kenapa mereka tidak mengerjakannya? Padahal tidak ada hal-hal yang mencegah mereka untuk tidak mengerjakannya. Paham nggak maksudnya? Ya mungkin para sahabat ini terlalu sibuk ya sama urusan-urusan mereka, sehingga selama hidupnya para sahabat ini nggak sempat maulidan, atau mereka ini tidak terbetik, nggak kesampaian mereka ini, nggak kepikiran kalau untuk mengadakan maulid. Padahal kata mereka dalil-dalil maulid di dalam Al-Quran itu banyak. Seperti misalnya firman Allah dalam surah Al-Anbiya, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat atas semesta alam. Dihubungkan dengan firman Allah dalam surah Yunus, Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka bergembiralah. Nabi tadi apa? Wa ma arsalnaka illa rahmat Allah, maka dengan rahmat Allah bergembiralah. Ya ini kita bergembira dengan hari lahirnya Nabi SAW. Dan kita tanya kepada mereka, para sahabat itu membaca ayat itu enggak? Jamaah, ngelewati ayat itu enggak? Enggak cuman ngelewati, bolak-balik ngelewati mereka. Hafal ngelontok wis ngelewati ayat itu. Mereka paham enggak tafsir ayat tersebut? Paham para sahabat itu. Tapi kenapa satu pun, kalau enggak ada setengah wis, enggak ada para sahabat yang kepikiran ayat itu ternyata dalilnya maulid. Enggak kepikiran, kok bisa itu loh. Segitu banyaknya sahabat. Ya wis tabi'in wis. Segitu banyaknya lagi tabi'in, tabi'ut tabi'in, lebih banyak lagi. Kok enggak kepikiran ayat itu ternyata dalilnya maulid? Mungkinkah kalau mereka dihidupkan sekarang, ngelihat orang-orang berdalil dengan ayat ini, mungkinkah mereka mengatakan, iya ya, apa biar enggak kepikiran ya? Pon longor sih biar gitu. Mungkin enggak kayak gitu? Abu Bakar, Umar saling sindir, iya gak kepikiran awak dhewe mbiyen yo. Luwih canggih wong-wong saiki iki. Padahal sing diturunkan Quran ini zamannya siapa? Kok orang sekarang lebih tahu daripada orang dulu? Ya, ini kata beliau, enggak ada penghalangnya. Mereka mampu melakukannya dan ada momen tiap tahun mereka melewati hari lahirnya Nabi SAW. Kok enggak dikerjakan? What's wrong? Ada apa? Ini kata beliau, walau kana hadha khairan mahdhan aw rajihan lakana as-salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Seandainya maulid Nabi itu
isinya adalah kebaikan yang murni, maka tentu para salaf itu lebih berhak untuk melaksanakannya lebih dulu daripada kita. Ini kaidah yang dibangun oleh para ulama, lau kana khairan. Ada yang bisa melanjutkan? Kaidah umum kok ini. Dijadiin nama buku malahan sama Ustaz Abdul Hakim Abdad. Lau kana khairan. Angkat tangan jemaah. Fadal. Naam, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Andai kata itu baik, maka tentu para salaf itu sudah mendahului kita. Ya, karena nanti disebutkan sama beliau, mereka ini orang yang paling semangat mengerjakan agama daripada kita. Lanjut lagi kata Syekhul Islam, fa innahum kanu ashadda mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu minna. Karena para sahabat itu orang yang paling cinta, lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Ayo, siapa yang mau yang ngaku-ngaku lebih cinta Nabi daripada Abu Bakar? Lebih cinta Nabi daripada sahabat? Ada yang berani ngomong kayak gitu di zaman sekarang? Nggak ada yang berani. Para sahabat diakui kecintaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahum alal khairi ahras. Ini tidak kita katakan tadi, mereka itu bersemangat untuk melakukan kebaikan daripada kita. Ada pintu-pintu kebaikan apapun, pasti mereka yang lebih dulu mengerjakannya. Mereka terkenal dengan berlomba-lomba. Ada pintu kebaikan terbuka, mereka masuk di situ. Ada pintu kebaikan lagi, mereka masuk di situ. Berlomba-lomba mereka. Sampai-sampai antum tahu kisahnya bagaimana Umar menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah sedekah. Umar cuma bawa berapa hartanya? Separuh. Abu Bakar berapa? Semua. Nah, itu menunjukkan para sahabat berlomba-lomba. Masa kalau maulid ini memang baik, kok para sahabat tidak ada yang bukan tidak ada yang berlomba-lomba? Kepikiran saja enggak kok. Sebagian orang ngeles. Maulid ini bukan ibadah, tapi maulid ini adalah adat. Maka kalau ibadah butuh dalil, tapi kalau adat, kebiasaan itu enggak butuh dalil. Baik, sekarang kita tanya, kalian ketika mengerjakan maulid itu, apakah kalian mengharap pahala? Jawabannya apa jemaah? Mengharap pahala enggak dari perayaan maulid itu? Pasti. Sedangkan ibadah dengan adat yang membedakan itu apa? Niat. Makanya antum ketika mandi, yang membedakan itu mandi kebiasaan dengan mandi ibadah, apanya? Niatnya. Ketika antum mandi biasa, itu kebiasaan, antum mengharap pahala enggak? Nggak ada, karena itu kebiasaan. Beda ketika antum niat itu untuk ibadah, maka di situ antum mengharap pahala. Ya, maka itu cuman silat lidah, mengatakan ini adat bukan ibadah, maka nggak butuh dalil. Ini silat lidah. Atau ada sebagian orang yang mengatakan perayaan maulid ini sudah kepepet ini, nggak tahu kayaknya mentok sudah wis. Perayaan maulid Nabi itu nggak butuh dalil, karena yang namanya cinta itu nggak perlu dalil. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Yang namanya cinta itu nggak perlu dalil. Nggak tahu ini sudah mentok, sudah nggak bisa bantah para ulama tentang bid'ahnya maulid Nabi. Hanya keluar ucapan-ucapan yang nggak bagus kayak gini. Dan kita lanjutkan kata Ibnu Taimiyah. Wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'zimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrih. Hanyalah kesempurnaan cinta kepada Nabi dan pengagungan kepada Nabi itu dibuktikan dengan ittiba, mentaati perintahnya, ya, dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahiran, dan menghidupkan sunnahnya secara batin ataupun yang nampak. Wa nashra ma bu'itsa fihi, dan menyebarkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jihad ala dzalika bil qalbi wal yadi wal lisan, dan berjihad untuk membela Nabi baik dengan hati, dengan tangan ataupun dengan lisan. Ya. Fa inna hadhihi tariqatus sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Inilah
jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, ini namanya ittiba. Ya, sebagaimana peristiwa yang kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, di antara maraknya orang-orang kafir yang menghinakan Nabi SAW, maka bentuk membela Nabi SAW yang paling tinggi adalah dengan Anda mengikuti sunnahnya, dengan Anda menghidupkan sunnahnya. Ya, apa manfaatnya? Selama ini mereka menginjak-injak sunnah Nabi SAW, melecehkan sunnah Nabi SAW. Namun mereka berdalih ini untuk cinta Nabi. Apakah hanya momen ketika orang kafir menghina Nabi baru kemudian Anda cinta Nabi? Sedangkan ketika tidak ada orang kafir yang menghina Nabi, kemudian selesai sudah cinta Anda kepada Nabi? Ya, maka hati-hati dengan sebagian orang. Mereka menampakkan kecintaan kepada Nabi SAW, hakikatnya mereka juga 11-12 sama orang-orang yang menghina Nabi itu. Dengan apa? Melecehkan sunnah Nabi dan menghidupkan bid'ah-bid'ah. Itu bentuk pelecehan kepada Nabi SAW. Ya, yang lebih lucu lagi, sebagian orang niatnya ingin membela Nabi, ya, ingin menjaga kehormatan Nabi SAW, namun dengan cara yang dilarang Nabi SAW. Demo, ya, mendemo, menekan pemimpin, ya, untuk memutuskan hubungan dengan negara tersebut. Ini sama saja, yang kau lakukan itu juga bentuk pelecehan kepada Nabi, karena Nabi melarang hal tersebut. Ya, maka boleh, bahkan harus kita marah terhadap hal itu. Ya, wajib ada kecemburuan dalam diri kita. Wallah tidak beriman kalau ada seorang yang ketika mendengar nabinya dilecehkan seperti itu, dia santai-santai biasa kayak seakan tidak terjadi apa-apa. Ini penyakit, ada penyakit di dalam hatinya. Koreksi hati kita masing-masing. Ya, namun ketika mengekspresikan kemarahan itu, ini harus perlu bimbingan para ulama. Ya, jangan cuman modal semangat, cuman modal teriak-teriak saja. Semangat bagus, ya, punya kecemburuan bagus, tapi harus dibimbing dengan tuntunan para ulama agar nggak salah jalur semangatnya itu. Nah, kemudian kita sebutkan yang kedua dari Al-Fakihani yang wafat pada tahun 734 Hijriah tentang maulid ini. Beliau punya kitab namanya Al-Maurid fi Amalil Maulid. Kata beliau, la a'lam li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnah. Aku tidak pernah mendapati, ya, ada pijakan syar'i di dalam Alkitab ataupun As-Sunnah tentang maulid ini. Wala yanqulu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah, dan tidak pernah dinukilkan dari seorang pun, ya, dari para ulama-ulama umat Islam ini tentang maulid Nabi ini. Alladzina humul qudwah fid din, di mana mereka ini adalah panutan dalam beragama, para salaf ini. Wal mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin bal huwa bid'ah. Yang ada adalah maulid ini bid'ah. Jadi Syekhul Islam tadi mengatakan tidak terjadi di zaman Nabi, para sahabat. Demikian juga yang kedua ini, Al-Fakihani juga berkata demikian. Tidak ada di dalam zaman para sahabat. Kemudian Asy-Syaukani, ya, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau juga mengatakan lam ajid ilal an dalilan yadullu ala thubutil ihtifal bil maulid. Aku tidak pernah mendapati sampai sekarang ini, sampai detik ini, aku tidak pernah mendapati ada satupun dalil yang menunjukkan tentang bolehnya peringatan maulid Nabi ini. Min kitab wala sunnah wala ijma' wala qiyas wala istidlal. Baik itu di dalam Al-Quran ataupun di sunnah, ijma' para ulama, bahkan dari segi qiyas ataupun dari segi pendalilan, dalil nggak ada, pendalilan juga nggak ada. Lengkap beliau mengatakan, dari sisi manapun didelok, dari sisi manapun dalilnya ini, mau muter utara sampai ke utara lagi, tidak bisa dijadikan pendalilan terhadap maulid Nabi. Bal ajma'al muslimun annahu lam yujad fi asri khairil qurun. Bahkan kaum muslimin sepakat. Ya, orang-orang yang melakukan maulid Nabi tanya kepada mereka. Mereka juga sepakat, maulid Nabi tidak ditemukan di 3 generasi terbaik. Ini tadi kita katakan titik temu antara yang membolehkan dengan yang melarang. Ya, sudah ya, ini yang membolehkan. Jadi kalau kebanyakan dikira
Ana tahu Ustadz ini enggak proporsional, enggak objektif. Yang disebutkan cuman yang melarang-melarang tok. Sudah tahu arahnya kemana. Ada orang-orang yang ngomongnya kayak gitu. Ada lagi yang lebih konyol. Mereka mengatakan membanding-bandingkan. Yang membolehkan maulid itu ulama-ulama top. Ya seperti Imam As-Suyuti, ya kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, sedangkan yang melarang maulid itu ulama-ulama Wahabi. Ya, itu narasinya kayak gitu. Nggak disebutkan siapa saja ulama-ulama tersebut. Ada lagi lebih konyol. Yang membolehkan maulid seperti Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mereka itu hafal ribuan hadis, sedangkan yang melarang maulid paling cuman hafal kullu bid'atin dhalalah. Itu pun cuman lihat laptop, belajarnya dari Google. Laptopnya baterainya habis, selesai ilmunya. Ada narasi-narasi kayak gitu. Ya cuman namanya orang jahil kayak gitu. Tidak ilmiah ketika menyampaikan hujjah. Nah, ini sekarang kita objektif. Kita sampaikan ulama-ulama yang membolehkan. Tapi perhatikan, yang membolehkan juga sepakat bahwa itu tidak terjadi di zaman Nabi. Ini yang akan kita fokuskan. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsid, beliau wafat pada tahun 911 Hijriah, ya abad ke-10 Hijriah. Beliau mengatakan, awwalu man ahdatha fi'la dzalik ay al-ihtifal bil maulid sahibu Irbil al-Malik al-Mudhaffar. Kata beliau, yang pertama kali mengada-ngadakan, lihat, ahdatha, yang pertama kali mengada-ngadakan maulid Nabi itu adalah penguasa kota Irbil yang bernama Malik al-Mudhaffar. Jadi tidak dikatakan bahwa yang pertama kali mengadakan itu adalah Abu Bakar, Umar, enggak. Padahal Imam As-Suyuti membolehkan maulid Nabi. Tapi beliau mengakui bahwa maulid Nabi tidak ditemukan di 3 generasi terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah As-Sakhawi, Imam As-Sakhawi. Beliau berkata, aslu amalil maulidis syarif. Lihat narasinya ya. Asal dari perbuatan maulid yang mulia. Ya, dia sudah menghukumi ini perbuatan yang mulia. Lam yankul an ahadin minas salafis saleh fil quruni thalathatil fadilah. Asal maulid Nabi yang mulia itu tidak dinukilkan dari seorang pun dari para salafus saleh di 3 generasi yang utama. Ini yang membolehkan loh ya. Ngomong kayak gitu. Wa innama haddatsa ba'daha, itu terjadi setelah 3 generasi itu. Ya, bil maqasidil hasanah. Nah, ini yang fals. Dengan tujuan yang baik. Ya, dengan tujuan yang baik. Ini yang fals, yang tadi benar. Dan kemudian Abu Syamah. Ya, kita nukilkan dari yang lain, Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Beliau mengatakan, wa man ahsana mabtada'a fi zamanina min hadzal qabil. Alangkah baiknya ya apa-apa yang diada-adakan di zaman kita ini. Maka Nabi Madinati Irbil, yaitu yang terjadi di kota Irbil yang tadi kita sebutkan. Jabbarahallahu ta'ala kulla amin fil yaumil muwafiq li yaumi wa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sadaqat wal ma'ruf wa idhariz zina was surur, yaitu apa-apa yang terjadi pada tahun-tahun yang bertepatan dengan perayaan kelahiran Nabi SAW, yang isinya itu sedekah, berbuat baik, menampakkan kegembiraan, menampakkan perhiasan-perhiasan. Itu sudah dikatakan oleh beliau ma'ahsana, alangkah baiknya. Tapi beliau sendiri mengakui itu terjadi di kota Irbil. Bukan itu terjadi di zaman Nabi, enggak. Diakui sendiri sama beliau. Kemudian dari ulama-ulama kontemporer, yaitu Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya, Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau dari kota Mekah. Ya, rahimahullah. Nah, ini banyak menginspirasi sebagian orang yang ngotot tentang bolehnya bid'ah. Ya, Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fal ihtifalu bil maulid
wa illam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa bid'atun. Ya, ini dalam kitabnya Haulal Ihtifal bil Maulid. Kata beliau, memperingati hari lahirnya Nabi, meskipun itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bid'ah. Benar sampai sini? Lanjutannya yang fals. Walakinnaha hasanah. Tapi itu hasanah. Diakui enggak kalau itu enggak ada di zaman Nabi? Diakui jamaah. Ya, ini titik temu. Ya, masih banyak ungkapan ulama-ulama lain yang kalau kita perhatikan mereka semua mengakui bahwa perayaan Maulid Nabi SAW itu tidak terjadi di zaman Nabi, para sahabat, ya generasi para salafus saleh tidak ada yang mengerjakan, bahkan kepikiran saja enggak. Seandainya memang perbuatan Maulid Nabi itu baik, ya memang itu adalah sebuah kebaikan yang mendapatkan pahala, maka tentu tanggalnya itu jelas jamaah. Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang kapan tanggal lahir pastinya Nabi SAW. Ya, antum kalau nggak percaya lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menukil pendapat para ulama-ulama tarikh, ulama-ulama ahli sejarah tentang kapan hari lahirnya Nabi SAW. Yang umum 12 Rabiul Awal, iya. Tapi ternyata enggak itu tok. Ada yang mengatakan 3 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat Nabi itu lahir di bulan Ramadan. Kalau seandainya memang perayaan Maulid Nabi, tanggal lahirnya Nabi itu penting, harusnya enggak mungkin Nabi tidak menyebutkan. Enggak mungkin. Kalau memang itu adalah sesuatu yang layak untuk dihidupkan tiap harinya, enggak mungkin. Berarti ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak ada bagiannya di dalam agama. Bahkan Nabi hampir menyebutkan tanggal lahirnya tapi nggak disebutkan. Kenapa? Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin, ya nggak? Kenapa Nabi kok sering puasa hari Senin? Apa jawaban beliau? Dzaka yaumu wulidtu fihi. Itulah hari di mana aku dilahirkan loh. Wesan. Hampir sudah Nabi menyebutkan tanggalnya, tapi yang disebutkan cuma apa? Harinya tok, hari Senin. Karena memang di situ ada keutamaan puasa di hari Senin. Kenapa Nabi wis nyebutno dinoe lho. Tinggal nyebutkan tanggalnya sama bulannya. Kenapa enggak disebutkan sekalian sama Nabi? Berarti itu sesuatu yang enggak apa? Enggak penting sudah. Ya, bukan itu yang penting. Bahkan tidak disinggung di dalam Al-Qur'an tentang kelahiran Nabi. Yang tadi dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu diutusnya Nabi, bukan lahirnya Nabi. Jelas kan kata-katanya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Ya, jadi rahmatnya itu diutusnya Nabi, bukan dilahirkannya Nabi SAW. Nah, ya sudah. Baik jamaah, insyaallah tema tentang Maulid ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang dari kitab ini masih belum kita bahas tentang 12 alasan kenapa Maulid Nabi itu adalah perbuatan yang bid'ah. Nah, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, yang akan ana tanyakan akan keluar dari tema kajian. Apakah boleh melabeli orang-orang yang melakukan demonstrasi dewasa ini sebagai Khawarij atau Wahabi atau anak buah Yai Rustum? Khawarij, iya, mereka dihukumi Khawarij secara mutlak. Tapi kalau individu-individu nggak boleh antum. Ada teman antum, ya, si Fulan, dia ini ikut berdemo, kemudian pulang demo, antum bilang ente ini the dogs of hell, ente ini anjing-anjing neraka. Nah, ini nggak boleh. Ya, tapi kalau untuk mengancam dia, ya akhi, Nabi bersabda al khawariju kilabu ahli nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka, dan demonstrasi itu termasuk perbuatan khawarij. Nah, ini boleh supaya kita ini seperti seakan-akan menampar dia untuk dia berhenti dari perbuatan itu. Kalau yang mau lebih jelas,
Bisa dibuka di YouTube Salaf Ittiba tentang jawaban ini, yaitu bolehkah kita memutlakkan setiap orang yang berdemo dengan label Khawarij. Itu kita bawakan fatwa-fatwa dari para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan, demikian juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan ulama-ulama salaf seperti Imam Al-Lalikai, Imam Al-Barbahari, dan yang lainnya kita sebutkan, kita nukilkan di situ bahwa boleh menghukumi orang yang demo dengan Khawarij secara umum itu boleh. Namun untuk person-personnya ini butuh rincian. Paham ya bedanya? Kayak tadi itu loh, rokok sama impoten itu, iling-iling itu loh. Ya. Wallahu a'lam. Wis ya. Ustadz, apa diperbolehkan berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, tidaklah aku layak untuk surgamu, namun aku tak berdaya menahan panas nerakamu. Wis talah, doa itu gak usah pakai puitis-puitis kayak gini, gak usah pakai kalimat-kalimat diplomatis kayak gini. Sudah doa yang diajarkan Nabi. Nabi mengatakan, idza sa'altumullahal jannah fas'alu jannatal firdaus. Kalau kalian minta surga, maka minta surga firdaus. Nabi tidak membedakan yang minta firdaus itu harus orang yang soleh, orang yang alim, orang yang begini derajatnya. Enggak. Semua ahli maksiat sekalipun, kalau dia sedang minta surga, itu minta surga firdaus. Ya, nggak usah pakai kalimat-kalimat yang diplomatis gitu. Ustadz, izin tanya, bagaimana menyikapi kebatilan yang dibungkus keindahan lisan? Dan bagaimana kita membedakan perkara-perkara tersebut? Dan adakah amalan khusus agar terhindar dari perkara tersebut? Ya, ini memang salah satu ujian bagi orang-orang yang beriman, yaitu retorika lisan yang indah itu bisa menyihir seseorang. Ya, bisa menyihir seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan sebagian kami jadikan nabi itu punya musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia yang mereka itu zukhrufal qawli ghurura. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang indah, ya, menghiasi ucapan dengan keindahan. Nah, bagaimana caranya membedakan hal tersebut? Maka Anda lihat hakikatnya, jangan lihat bungkusnya, tapi lihat isi daripada ucapan, kontennya itu apa. Jangan ngelihat bungkusnya tok, bagus ya kata-katanya ya, ditulis dengan bahasa yang indah, kemudian disertai dengan ungkapan-ungkapan yang menohok, yang bikin orang itu nangis, bikin orang itu sedih. Bagus ucapannya, jangan ngelihat itunya, tapi ngelihat isinya. Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah, beliau pernah menegaskan, la yanbaghi liman ra'a ijtihada khariji qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam am ja'ira fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qitalal muslimin fala yanbaghi lahu ay yaghtarra bi tilawatihi lil Qur'an wala bi tuli qiyamihi fis shalah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhabal khawarij. Kata beliau, tidak boleh bagi seseorang ketika dia dapati ada orang yang jelas-jelas punya pemikiran khawarij, ya, dia memberontak kepada penguasa, entah penguasa yang adil atau penguasa yang dolim. Kemudian dia memisahkan diri dari penguasa. Dia mulai memprovokasi massa, mengumpulkan massa. Dia mulai menghunuskan pedangnya dan mulai menghalalkan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Maka jangan tertipu dengan indahnya bacaan Quran yang dia baca. Jangan tertipu dengan sholatnya yang panjang. Jangan tertipu dengan puasa yang dia kerjakan secara rutin. Dan jangan tertipu dengan indahnya retorika bahasanya ketika menyampaikan ilmu agama. Idza kana madhhabuhum madhhabal khawarij. Kalau ternyata madhabnya dia berpijak di atas madhab khawarij, tinggalkan sudah.
Ya. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara menasihati saudara, teman, kerabat yang suka ngalap berkah ke kuburan, khususnya setiap malam Jumat ke Ampel? Loh. Ya, dinasihati seperti dibawakan dalil-dalil tentang syiriknya perbuatan tersebut. Kemudian kalau nggak bisa, ya bawakan secara logika. Ya, bawakan secara logika bahwa yang diminta-mintai itu juga sama, mereka juga sedang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Justru harusnya kita mendoakan orang yang mati, bukan meminta-minta kepada orang yang mati. Ini dikongkon buyar berarti. Sumpek ya gak iso turu. Ustadz, apakah ziarah kubur yang dikhususkan di hari Kamis sore itu termasuk bid'ah apa tidak? Nemen bid'ahnya. Dari mana mengkhususkan suatu ibadah di waktu yang Nabi tidak mengkhususkannya? Ya, ini sudah pernah bahas ya sebelumnya tentang bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi. Ya, masih ingat ya? Bid'ah yang hakikiyah dan bid'ah yang idhofiyah. Amalannya ada dalilnya enggak ini? Ziarah ini. Ziarahnya ada dalilnya enggak? Ada, tapi teknis pelaksanaannya itu yang keliru. Ya, teknis pelaksanaannya yang keliru. Wallahu a'lam. Maaf Ustaz, menyimpang dari tema. Hukum memberi uang kepada pengamen itu haram. Tapi bagaimana jika dia fakir miskin? Jika tidak diberi, kita dianggap pelit. Nah, ini antum memberi itu jangan untuk menganggap supaya loman gitu, jangan. Supaya dianggap dermawan, enggak. Antum beli tidak butuh terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dalam surah Al-Insan. Kami memberikan makan kepada kalian, ya, itu untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak menginginkan ucapan terima kasih darimu atau menginginkan balas budi darimu. Itu orang yang mukmin kayak gitu. Ya, maka antum kasih nggak ada masalah. Antum langsung berikan makanan kepada dia, ya langsung makanan jadi itu lebih baik daripada antum berikan dia uang. Dan antum berikan kepada dia, jangan ketika momen dia lagi ngamen baru antum beri, enggak. Ya, tapi antum kunjungi rumahnya atau antum mungkin suruh orang untuk mengantarkan makanan ke rumahnya, itu lebih baik. Ya, karena kalau diberikan uang, ini terkadang pengamen larinya bukan ke makan, asap. Iya, yang penting bisa ngasep meskipun perut lapar. Itu kebutuhan primer gitu. Enggak semua, tapi kebanyakan kayak gitu. Maka lebih aman kasih makanan langsung. Tawa-tawa. Ustadz, ana terkadang pernah melewati kuburan pada waktu malam. Dan ada beberapa orang yang duduk-duduk berdoa. Ana mengingkari di hati, namun ana merasa malu sama Allah karena tidak berani menyampaikan kepada mereka. Pertanyaan ana, bolehkah ana ngeprank? Menyiram air kepada mereka karena ana sangat geram melihatnya. Mereka melakukannya tiap malam Jumat Legi. Ya, ada mengingkari kemungkaran itu ada kaidahnya jemaah. Ya, tidak dengan modal geram, modal semangat, mentang-mentang antum yang di atas kebenaran, mereka yang di atas kebatilan, lantas antum berbuat sesuka hati untuk mengingkari kemungkaran itu. Enggak. Ada fikihnya itu, mengingkari kemungkaran itu. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Ya, apabila kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangan. Bagi yang mampu dengan tangan silakan. Misalnya antum punya kuasa di situ. Ya, antum punya kuasa di situ. Misalnya antum sebagai RT. Ya, RT yang di dalam perumahan itu ada pekuburan yang dijadikan sebagai tempat ngalap berkah.
Kemudian ada orang-orang ngalap berkah di situ. Antum punya power untuk mencegah mereka. Antum tutup kuburannya, antum tutup kompleknya supaya nggak ada yang masuk di situ. Itu boleh. Tapi kalau yang nggak punya power seperti itu, maka turun ke level berikutnya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisan. Ya, maka dinasihati dengan lisan. Anda punya ilmu, ya, sampaikan hujah-hujah kepada orang-orang tersebut. Itu pun juga dengan harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Ya, jangan ketika mereka lagi ngumpul, ada orang 10, 20, kemudian antum tahu-tahu datang, ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertimbangkan mafsadatnya. Apa yang terjadi? Babak belur, antum yang dikubur di situ. Sekalian wis iki Wahabi dikubur pisan wis gitu. Mempertimbangkan maslahat. Sebagaimana dahulu Nabi SAW itu nggak jadi membangun pondasi Ka'bah gara-gara mafsadat yang beliau pertimbangkan. Kalau sekarang saya bongkar Ka'bah ini, maka orang-orang akan menuduh saya yang enggak. Iya, Nabi mengatakan, laula hitsana qaumiki bil kufri lahaddamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ibrahim. Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaummu yang baru saja meninggalkan kekafiran, orang-orang Quraisy kan baru saja meninggalkan kesyirikan mereka, baru masuk Islam. Seandainya bukan karena faktor itu, sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah dan aku bangun lagi dalam seperti dulu Nabi Ibrahim membangunnya. Karena Ka'bah yang ada di zaman Nabi itu Ka'bah yang low budget. Iya, Ka'bah yang kekurangan dana yang dibangun sama orang Quraisy itu. Sampai-sampai Hijr Ismail nggak masuk bagian Ka'bah. Kurang Ka'bahnya. Maka ini kan kemungkaran harusnya. Harus diperbaiki. Nabinya sudah jadi pemimpin loh itu. Tapi nggak dikerjakan sama Nabi. Mempertimbangkan apa? Mafsadat. Karena orang terakhir yang ingin ngerobohkan Ka'bah siapa? Abroha. Nasibnya gimana? Nasibnya Abroha gimana? Mati dilempari batu sama burung ababil kan? Nabi mau membongkar Ka'bah lagi. Nabi khawatir nanti orang-orang Quraisy mengatakan the next generation of Abroha ini. Muhammad ini generasinya Abroha ini, menghancurkan Ka'bah. Maka nggak jadi dilakukan sama Nabi, mempertimbangkan maslahat sama mafsadat. Ya, jangan terus Anda keluar-keluar, Ustaz, kalau memang itu syirik, sana ke kuburan sana. Ada banyak orang-orang istighotha di kuburan. Sampaikan ceramah ini kepada mereka. Enggak, kita mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Enggak goblok, enggak konyol, sekonyong-konyong datang. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah dengar? Beliau membiarkan segerombolan orang minum-minum mabuk-mabukan. Pasukan Tatar itu. Dibiarkan sama Ibnu Taimiyah. Enggak diperingatkan kalau itu perbuatan haram. Kenapa alasannya? Mafsadatnya. Kalau mereka sadar, mereka akan kembali membantai kaum muslimin. Mereka akan kembali berbuat kerusakan. Maka mendengis jangan mendemai wis. Mendemnya lebih baik daripada sadarnya. Nah, itu orang yang faqih bisa mempertimbangkan hal itu. Ya, maka ini jangan ini ngeprank siram air, antum yang disiram air kubur nanti. Benarkah pendapat yang kuat tentang kelahiran Rasulullah tanggal 9 Rabiul Awal bukan 12 Rabiul Awal seperti pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah? Banyak pendapat. Enggak bisa dipastikan. Yang pasti tanggal wafatnya Nabi. Berapa? 12 Rabiul Awal. Itu sepakat itu. Enggak ada yang beda pendapat di situ. Ya, tidak ada yang beda pendapat. Wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya gila seorang? Oh, bila. Karena kira gila. Bila seorang diminta infak untuk acara maulid, sedangkan orang tersebut sudah tahu hukumnya, tidak boleh melakukan maulid, tapi beliau tidak enak dengan tetangga yang mengadakan atau menggalang infak tersebut. Ini sikap penyakit sungkanisme. Ya. Kalau antum tahu itu perbuatan yang mungkar, antum tolak. Ya, tidak membantu dalam kemungkaran. Allah tegas mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian membantu
dalam perkara-perkara dosa. Kalau antum yakin maulid itu dosa, maka antum katakan secara tegas, ya, oh mohon maaf, saya nggak ikut maulidan, ya, karena sampai sekarang maulid itu saya tidak menemukan dalilnya. Mungkin barangkali jenengan tahu dalilnya, monggo, ya, silahkan, ya. Tapi bagi saya belum tahu ada dalil tentang maulid itu. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa nyumbang dengan kata-kata yang baik, ya, bukan dengan terus membentak-bentak atau marah. Dapat surat minta sumbangan maulid, suwek-suwek, opo iki bid'ah iki. Nah, itu antum diboikot sama satu kampung gitu. Ya, pakai kata-kata yang baik, ya, dan insya Allah orang-orang memahami sekarang, ya, dan terus sudah nggak usah disabotase. Ini toleransi kita kepada mereka, nggak boleh. Meskipun kita mengatakan itu perbuatan bid'ah, jangan disabotase, dipateni listrike, cabut. Iya. Ya pernah nggak antum disuruh atau kita diperintahkan oleh para ulama untuk mencegah orang-orang yang berbuat bid'ah dengan memaksa mereka untuk tidak berbuat bid'ah? Ada orang mau datang maulid gitu, kita hadang, ayo, api nang ndi kon, ayo, boleh maulidan gitu. Pernah disuruh kayak gitu? Nah, ada sampaikan dalilnya. Mereka tetap ngotot melaksanakan, ya sudah, biarkan, kita nggak boleh ganggu. Itu proporsionalitas kita kayak gitu, toleransi kita kayak gitu. Justru yang nggak toleransi adalah, yang nggak siap dengan perbedaan pendapat adalah ketika kita menyampaikan tentang hukum bid'ah, mereka menghalang-halangi orang untuk datang ke majelis ini, di demo pengajiannya, ya, ditutup, dihalang-halangi pengajiannya. Ini siapa yang nggak bisa menerima perbedaan kayak gini? Kita bisa menerima perbedaan. Silahkan orang-orang yang melaksanakan maulid Nabi tersebut, kita tidak mengganggu mereka, nggak boleh mengganggu mereka, ya. Tapi kita harus berada di atas akidah kita bahwa perbuatan seperti itu mungkar, perbuatan yang bid'ah. Kita tidak ikut-ikutan kemungkaran tersebut. Nah, anak kira ini jamaah, ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf apabila benar itu dari Allah, dan apabila ada kesalahan dari diri saya pribadi, saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.